warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu yang kami hormati beserta keluarga besar, Ibu Rasmantini yang kami hormati beserta keluarga besar yang saya banggakan, Pak Ari Gunadi yang saya hormati. Siang ini kita berkumpul untuk bersyukur karena Ibu Rusmantini hari Jumat kemarin berusia 85 tahun. Satu karunia yang sangat besar, satu nikmat yang sangat luhur diberikan oleh Allah kepada Ibu. Dalam hadis yang sahih, junjungan Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, khairun nas, orang yang terbaik, man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Saya yakin Ibu termasuk yang terbaik. Oleh karena itu, sikap yang paling ideal, sikap yang paling elegan dibangun adalah bersyukur pada Allah. Kenapa bersyukur? Karena tidak setiap orang bisa dapat nikmat seperti Ibu Rusmantini. Tidak semua orang bisa mendapatkan karunia berusia 85 tahun. Bahkan banyak yang belum sampai 85 tahun sudah mengalami banyak kesulitan. Tapi Ibu dengan rahmat Allah, dengan karunia yang begitu besar, bisa menikmati usia 85 tahun. Bersyukur kepada Allah karena usia panjang, jawabannya sederhana. Syukur dalam bahasa Quran bahasa kata syakara, menyalurkan nikmat yang diperoleh dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Orang seperti Ibu Rusmantini, sikap yang paling bagus, sikap yang paling indah adalah mengisi hidup-hidup Ibu, masa-masa Ibu pada usia 85 tahun ini untuk dekat pada Allah. Dekat pada Allah adalah satu posisi makam dalam ilmu tasawuf yang sangat penting. Kalau boleh ditausiahkan, digunakan usia Ibu 85 tahun dan seterusnya ini untuk meniru Rasulullah. Rasulullah tidak sampai 85 tahun, tapi beliau mengisi hayat beliau dengan sangat dekat pada Allah. Antara lain, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW setiap kali bangun pagi, beliau melakukan syukur kepada Allah dengan melaksanakan sholat 13 rakaat. Mungkin Ibu Rusmantini tidak mesti 13 rakaat. Gitu. Bersyukur kepada Allah seperti Nabi, artinya bangun, kemudian menyampaikan hamdalah, menyampaikan puji kepada Allah karena masih diberikan usia yang panjang, kemudian bersyukur melalui sholat. Paling sedikit, Ibu kita semua melaksanakan sholat, sedikitnya sholat tahajud 2 rakaat ditutup dengan witir 3 rakaat. Nabi dalam hadisnya mengatakan, asrafus sholah ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama, semulia-mulia sholat setelah sholat fardu itulah sholat malam. Orang semacam Ibu sudah patut banyak-banyak terima kasih pada Allah. Anak hebat-hebat, keluarga sudah begini lah, banyak, lengkap, masih utuh, masih ada adiknya Ibu, masih ada adiknya lagi, masih ada iparnya lagi, masih ada lain-lain.
Ini sesuatu yang mesti disyukuri, yang nggak bisa enggak. Tidak banyak orang yang bisa seperti ibu. Kadang-kadang pada usia begitu panjang sudah tidak punya adik, tidak punya kakak, tidak punya siapa-siapa. Tapi ibu masih punya banyak saudara, masih punya Mas Ari Gunadi. Gitu. Bersyukur pada Allah melalui sholat. Nabi ketika selesai sholat tahajud, Siti Aisyah tanya, ya Rasul katanya, lima tasna hadza ya Rasulullah. Kenapa Anda masih lakukan amal seperti ini? Kenapa masih mau sholat kayak begini ya Rasul katanya? Sholat kayak gini katanya. Bukankah Anda sudah diampuni dosa Anda yang dulu dan yang akan datang katanya. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya? Jadi sholat itu adalah media yang disediakan Allah untuk bersyukur pada Allah. Dan prakteknya setiap orang pandai bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, la azidannakum, aku pasti tambah lebih banyak lagi. Jadi kalau ibu dikasih usia 85 tahun ibu bersyukur, bisa jadi usia ibu tambah lagi, bisa jadi 100 lagi. Dan itu nyenengin anak-anak, nyenengin cucu-cucu, nyenengin keluarga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, waktu antara sholatul lail dengan azan subuh itu waktu yang mustajab. Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ai doa asma. Hai Rasul katanya, kapan doa sangat didengar Allah? Kapan doa sangat diperhatikan oleh Allah? Kata Nabi, sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam terakhir itulah waktu sahur. Waktu sahur itu menjelang subuh. Jadi kalau boleh ditausiahkan, ibu manfaatkan waktu menjelang subuh itu. Katakanlah kalau Nabi dari jam berapa bangunnya sudah lama, kita bangun 3:30, kemudian subuh sampai 4 lebih 5 menit kan. Setengah jam lebih ibu gunakan untuk komunikasi intensif dengan Allah. Ibu bisa sampaikan keluhan ibu kepada Allah. Orang seperti ibu barangkali yang dibutuhkan bukan lagi uang, tapi sehat. Amin. Yang amin dikit nih. Ya, rumah bagus, anak hebat-hebat, keluarga lengkap, gitu. Cucu hebat-hebat, gitu. Yang dibutuhkan apa? Sehat. Bagaimana supaya sehat terus, gitu. Ada doa Nabi, Bu. Doa Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita sekalian, gitu. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari masa tua yang merepotkan. Apa artinya? Kalau boleh saya bilang ini doa anti stroke. Kalau kepengen nggak stroke, baca doa itu. Orang hidup pasti tua nggak apa-apa, alamiah, natural. Tapi bagaimana ketika tua itu nggak ngerepotin orang lain, nggak merepotkan anak, nggak merepotin keluarga, nggak merepotin cucu, nggak ngerepotin orang lain, gitu. Nah supaya tidak kayak begitu, supaya tidak ngerepotin anak dan cucu serta lain-lain, doa ini menjadi sangat urgent, sangat penting banget, gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari masa tua yang merepotkan diri ibu, merepotkan anak, merepotkan orang lain. Barangkali itu ibu. Yang ngapunten ibu bukan ngajar orang tua ini. Apalagi yang bagus ibu sasar gitu. Ibu tuju. Ada goal yang ibu mesti capai. Usia-usia seperti ibu dan termasuk kita semua, apa yang mesti kita kejar, apa yang mesti kita tuju, tujunya adalah bagaimana mengakhiri hidup di dunia ini dengan bahagia. Sekarang sudah bahagia, tapi bagaimana bisa happy ending?
Bagaimana kalau pakai bahasa yang masyhur di masyarakat itu, husnul khatimah. Sederhana jawabannya Ibu. Untuk bisa husnul khatimah, menyudahi hidup ini kapan aja, bisa 100 tahun, bisa 120 tahun, bisa 150. Itu ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan iman. Surat Fussilat 30 itu mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata hanya Allah yang kami sembah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah kalau bahasa lokal ajeg gitu. Nah, orang yang iman kepada Allah kemudian istiqomah, kepada orang seperti ini tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun malaikat di ujung perjalanan hidupnya itu katanya, dan malaikat itu akan bisikin alla takhafu, jangan takut katanya itu. Apa yang bakal kamu hadapi jangan takut. Wa la tahzanu, jangan khawatir apa yang akan kamu tinggalkan. Malaikat bilang gitu, Ibu mantep, kita mantep gitu. Gak takut gitu. Apa yang bakal kita hadapi, akhirat, kiamat, surga, macam-macam, gak kita takut. Apa yang bakal kita tinggalkan, kita percaya Allah akan nolong, akan ngurus. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang bakal ngurus, kata malaikat gitu. Semua yang ada di sini, anak, cucu, menantu, kerabat, adik, saudara, semua Allah yang ngurusin melalui malaikatnya. Kalau begitu, target yang kedua yang bagus kita capai adalah bagaimana kita bisa happy ending, bahagia di dunia dan masuk sampai ke surga ketemu Allah. Nah, mengisi waktu antara kita sekarang dengan nanti itu bagus. Ibu umroh, amin ya. Ibu diajakan? Derek enggak? Oh enggak ikut, oke. Ya. Jadi kalau gitu gimana? Gitu. Ibu banyak-banyak kepada Allah, minta kepada Allah supaya anak, cucu, menantu, saudara, kerabat ini hidupnya bahagia. Adik ini semua. Bagaimana adik-adik saya senang? Bagaimana anak saya, cucu saya, menantu saya itu hidupnya bahagia. Doanya Ibu mustajab. Kata Rasulullah, doaul walid ala waladihi yujab. Doanya orang tua untuk anaknya langsung dikabulkan. Tausiahnya kepada Pak Ari Gunadi, kepada semua, mumpung Ibu masih ada. Om ya, Om Ton, Om apa lagi? Ya, ini masih ada, seneng, masih punya orang tua, masih ada orang tua, mahal. Gimana mahalnya orang tua? Orang tua doanya mustajab. Mumpung orang tua masih ada, baik ibunda maupun paman atau bule ya, atau tante ya, itu mesti ditinggikan setinggi-tingginya, dimuliakan semulia-mulianya. Saya betul tuh merasa bangga masih punya orang tua dulu ya. Sekarang sudah wafat semuanya. Saya dulu kalau Pak Ari nanti, rumah orang tua saya sini Jatipulo sini. Gitu. Saya kalau pagi nggak ada tugas, tuh, habis subuh saya naik sepeda. Gitu. Naik sepeda ke rumah ibu saya, terus ibu saya masih pakai mukena gitu, masih baca Quran, terus saya datang, saya pencet bel itu keluar, terus saya cium tangan gitu, terus mau minum apa nak gitu, saya nggak minum apa-apa, nggak usah repot-repot, kopi atau teh, nggak usah, air putih aja gitu. Mana sih kamu gitu? Ya saya kan ada tugas lagi. Gitu. Ngomong-ngomong sebentar, terus saya pulang, saya pamit. Lah Pak, pas saya pamit, saya kepelin, bukan kepelin gini bukan, saya kasih kepelin gitu, ngepelin nggak banyak. Saya naik sepeda lagi 100 meter dari rumah ibu saya, handphone saya bunyi. Itu tahun 20 tahun yang lalu. Handphone saya bunyi, terus saya angkat. Pak Tris katanya, tolongin saya, bisa nggak katanya gitu. Ada apa Pak? Maksud saya nggak bisa, bismillah saya bisa bantu. Tolong loh, saya mau umroh besok ini sama anak-anak, hari Sabtu katanya gitu. Tolong ke rumah besok, nanti malam saya jemput, pulang diantar gitu.
Insya Allah Pak, gitu. Yang nelfon Dirjen Pajak. Saya ngasih ibu saya selembar, gantinya berlembar-lembar. Artinya apa? Bela orang tua, nolong orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua, langsung kontan dibales. Betul loh Pak Ari. Jangan ragu gitu, jangan ragu. Dulu ibu saya masih ada, bapak saya masih ada, saya tawarin, bapak mau tindak kemana, saya antar. Saya bilang gitu. Kata bapak saya bilang, coba antar aku ke Purworejo. Bapak saya Purworejo Pak. Bismillah, saya cari waktu, nanti saya sediakan untuk bapak dan ibu. Udah saya cari waktu, cukup, oke, setuju. Berangkat, saya nyetir sendiri gitu. Saya sendiri Jakarta Purworejo, mampir-mampir, mandek-mandek, mampir sini, nginep, makan dulu, nginep, jalan lagi, pulang lagi. Allah bales. Apa balesnya? Anak saya tinggal di Jerman 9 tahun. Waktu saya datang tahun 2004 ke sana, bapak mau pergi kemana, saya anterin. Ya Allah, kontan berbales. Saya dianterin sama anak saya sama menantu itu, Jerman, Perancis, naik mobil Bu. Perancis terus Luxembourg, Belgia itu Belanda, Amsterdam, balik lagi. Jadi kontan dibales. Kalau begitu mikul duhur, betul ya? Mendem jero itu bener. Kalau gitu gimana, mumpung orang tua masih ada Pak Ari? Hormati, muliakan orang tua gitu. Kenapa? Orang tua mahal gitu. Kenapa mahal? Allah setelah memerintahkan kita untuk bakti kepada Allah, yang kedua kita disuruh bakti pada orang tua. Bukan pada Rasul, tapi pada orang tua. Yang bilang siapa? Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan kamu agar kamu, katanya, alla ta'budu illa iyyahu, agar tidak menyembah kepada yang lain kecuali hanya pada Dia saja. Jadi perintah pertama bakti pada Allah, bahasa agamanya ibadah pada Allah. Kalau sudah ibadah, wabil walidaini ihsana, bakti pada orang tua. Jadi Pak Ari termasuk beruntung. Kepada Allah ibadah, kepada ibu, pada Pak Ale ya, pada tante, om gitu masih ada. Muliakan. Amin. Pertanyaan muncul, gimana memuliakan orang tua? Gitu. Oh, memuliakan orang tua, bikin senang orang tua, bikin bahagia orang tua. Jangan kasih kabar orang tua yang tidak enak. Ngapunten Pak Ari. Usahakan ibu, bapak, pak ini, om, tante ini, kalau dapat informasi tentang anaknya atau menantunya atau keponakannya yang baik-baik. Jangan dikasih tahu kabarnya nggak baik. Kita susah jangan cerita, nambah berat gitu loh. Gitu. Kalau doa boleh, ibu, saya mau doanya tanggal berapa? Berangkat tanggal 9 mau umroh, itu boleh. Tapi cerita kalau kita susah ini nggak usah, bikin senang aja. Kalau kurang sehat kita yang tanggung, gitu. Kalau sakit kita yang belain, bener Pak Ari. Gitu. Ibu saya sakit, saya langsung jemput, dulu belum ada BPJS tuh, nggak ada BPJS gitu ya. Saya langsung jemput, ayo saya antarin ke dokter spesialis gitu. Sembuh, doanya panjang dan kabul gitu. Jadi muliakan orang tua gitu. Amin. Setuju nggak kira-kira? Oh, ini mahal ini. Orang-orang yang terhormat yang mesti dijunjung tinggi, dimuliakan setinggi-tingginya setelah Allah. Terus gimana? Bakti pada orang tua gitu. Besok tanggal 8 ya, 9 Pak Ari Gunadi ke Mekah Medina. Jangan lupa doain gitu. Ketika Pak Ari nanti bersama rombongan berangkat umroh gitu. Di sana itu ada tempat-tempat yang mustajab. Imam Syafi'i mengatakan di Mekah aja di 15 tempat yang kalau kita baca doa langsung dikabulkan gitu. Satu di Multazam gitu.
Begitu selesai Pak Ari dengan rombongan tawaf gitu, doa di depan multazam langsung diterima, nggak ada hijab sama sekali, langsung mentok tuh gitu. Nah, kesempatan itu mahal. Doakan Ibu Rusmantini sehat, berkah, panjang umur gitu, nggak kurang sesuatu apa, juga Om Nindu sama Tante. Amin. Apalagi doa sepanjang tawaf pertama, putaran pertama, putaran kedua sampai ke-7 itu doanya mustajab itu. Doain gitu. Malah ada doa ini antara rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Nabi Muhammad waktu baca doa itu terus noleh ke atas gitu. Dilihat di atas Ka'bah itu malaikat banyak, ribuan. Bilang amin, amin, amin gitu. Apa maknanya? Pulang dari Mekah nggak ada yang susah. Nggak ada kamusnya orang pulang dari Mekah susah. Kenapa? Doanya dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, mantap. Malaikat bilang amin, amin, amin. Malaikat kalau bilang amin dikabulkan Allah. Jadi untung punya anak soleh kayak Pak Ari. Amin. Yang amin dikit nih. Iya, kenapa bisa bakti pada orang tua dengan cara beribadah, melaksanakan umroh, memanfaatkan waktu umroh untuk doa. Mahal itu, kesempatan itu mahal banget. Di multazam selama tawaf, di sofa, marwah, itu mustajab semua itu. Belum nanti di Madinah Pak Ari. Kalau maaf ya, kalau dulu sebelum Covid kita setiap waktu bisa datang ke Raudhah. Sekarang nggak bisa Pak. Kalau Bapak mau masuk ke Raudhah mesti request dulu gitu. Begitu sudah request nanti dapat jawaban, jadwalnya hari anu jam sekian. Kita datang, masih ngantri nunggu orang di Raudhah mesti keluar baru ganti kita. Tapi lebih enak, lebih tertib, lebih teratur gitu. Tausiah saya kepada Pak Ari dan rombongan umroh, manfaatkan waktu di Raudhah untuk sholat meskipun cuma 2 rakaat dan doa. Doanya orang di Raudhah itu mustajab. Dan Raudhah itu besok di hari kiamat, tanah Raudhah itu nanti ada di surga. Dan dia jadi saksi. Kata tanah di Raudhah itu bilang, saya saksi ya Allah, dia di atas saya sujud dan doa kepada engkau. Manfaatkan tuh Pak Ari, doain ibu, doain om nih gitu sama tante. Mesti dikabulkan dan saya yakin itu kabul. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana bakti pada orang tua? Apunten, ayah sudah nggak ada. Selain bakti pada Ibu Rusmantini, jangan lupa doain almarhum ayah. Gimana cara bakti pada orang tua yang sudah wafat? Menurut ajaran Islam, menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, amal orang yang hidup itu nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Apalagi yang hidup itu anaknya. Yang wafat itu bapaknya, mesti nyampe. Gimana nyampenya? Doanya makbul, amal solehnya diterima. Kalau boleh Pak Ari, nanti pas ke sana, boleh tuh umroh pertama untuk Pak Ari sendiri, umroh kedua untuk almarhum ayah. Oh mahal itu, mahal banget, gede banget pahalanya. Seneng almarhum ayah itu. Bisa nawaitul umrah wa haramtu biha badalan an, sebut nama bapak itu. Bapak berangkat tuh muter tawaf, sa'i, tahallul. Bukan cuma ayah dapat pahala, Pak Ari juga dapat. Kalau Pak Ari bisa lihat almarhum ayah pada saat nanti Pak Ari selesai tawaf dan sa'i terus selesai umrah itu, badalnya, kalau Pak Ari bisa lihat almarhum ayah, seneng banget, anaknya bakti. Kenapa?
Apa iya orang sudah meninggal masih bisa lihat orang masih hidup? Bisa. Kalau saya yakin itu, Profesor Quraish Shihab, ahli tafsir yang kenamaan itu mengatakan orang yang sudah meninggal itu bisa lihat orang yang masih hidup. Persis seperti orang melihat ikan dalam akuarium. Kemana ikan itu bergerak, dia bisa lihat. Sama, apa yang dilakukan putranya, ya, Pak Ari ini sekarang, ayah tuh ngelihat, tahu. Kalau gitu gimana? Bikin seneng orang tua. Kata Pak Quraish Shihab, katanya, kalau sudah tahu bahwa orang yang sudah meninggal bisa lihat orang yang masih hidup, jangan bikin malu orang tua. Bikin seneng orang tua, bikin bangga orang tua. Gitu. Amin. Aminnya pelan nih. Saya nggak percaya gitu loh. Pasti. Kalau saya mah yakin itu. Orang tua sudah meninggal, kalau kita doakan, itu mesti nyampe-nya. Apalagi yang doanya anaknya. Apa bedanya doanya anak sama anak yang bukan anaknya? Kalau anaknya doa langsung dari hatinya. Langsung nyampe tuh gitu. Doa ulwalat ala walidi yujab. Doanya anak untuk orang tuanya mesti nyampe. Bukan cuma itu gitu. Bagus Pak Ari, keluarga besar ini pengen bakti sama almarhum siapa ya? Pak Sunardi, almarhum Pak Sunardi. Bakti pada Pak Sunardi banyak yang bisa dilakukan. Di samping mendoakan gitu. Di samping baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau lebih spesifik lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Profesor Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bukan cuma doa, bagus kita baca Quran. Saya baca Quran, baca ya Allah, dengan wasilah Quran yang saya baca ini saya mohon gitu, luaskan kubur ayah saya ya Allah, amin. Setuju nggak? Ini bukan Pak Ari aja, cucunya juga gitu, kan banyak cucunya ya. Hormatin, muliakan orang tua gitu. Ada seorang sahabat namanya Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit ini orang tuanya wafat. Terus dia datang sama Nabi, ya Rasul, katanya orang tua sudah meninggal. Bisa nggak saya, katanya, berbuat baik pada orang tua saya? Kata Nabi, bisa, katanya. Gimana caranya Rasul? Suqyul ma, kasih minum orang. Dia ingat, orang tuanya pernah bikin perigi, sumur. Sumur itu diwakafkan oleh anaknya untuk masyarakat banyak. Teman saya yang sekolah di Madinah itu bilang, itu sumurnya Ubadah sampai sekarang masih ada, masih dimanfaatkan orang untuk minum, untuk mandi, untuk macam-macam. Sudah 1000 tahun lebih. Dan pahalanya ngalir terus untuk ayahnya itu, untuk orang tuanya itu. Jadi kalau gitu gimana? Pak Ari, keluarga, cucu semuanya ada rezeki lebih, manfaatkan untuk bakti pada orang tua. Tuh. Jangan heran kalau kita ke Mekah Madinah ada orang beli Quran, masih ingat nggak? Beli Quran di toko buku, toko kitab, beli Quran, kemudian stempel wakaf lillahi ta'ala, dibawa ke masjid, taruh situ. Saya niatkan wakaf untuk almarhum ayah saya. Oh, selama ditaruh di situ dan dibaca oleh kaum muslimin, ngalir terus pahalanya. Pahala lagi, untung. Jadi untung terus gitu loh. Kalau ngikutin Nabi, ngikutin Quran, untung. Kalau gitu gimana? Gak akan rugi bakti pada orang tua. Gak akan membuat kita miskin, justru malah nambah-nambah. Kata Nabi, mana qasamalun bisadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta seseorang dengan sebab kita keluarkan sedekahnya, justru bertambah dan makin bertambah. Kalau gitu gimana? Jangan ragu bakti sama orang tua. Setuju nggak? Bapak Ibu yang rahmati Allah, berapa orang Pak Ari yang berangkat umroh? 15 orang. Semuanya ada di sini sekarang. Oh, oke. Selamat deh. Kalau boleh ditausiahkan, kalau kita umroh itu mulia loh. Mulia banget. Saking mulianya sampai Allah nyuruh Nabi Ibrahim 4000 tahun yang lalu. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah,
Ka'bah itu dulu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ketika zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu kemudian ada dua tafsirnya. Tafsir pertama adalah diangkat ke langit karena banjir. Tafsir kedua makan rusak. Karena rusak maka tinggal fondasinya. Nah, ketika Nabi Nuh wafat kemudian digantikan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disuruh membangun kembali Ka'bah itu. Dibangunlah oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dibantu putranya Ismail. Tuh, dipandu oleh malaikat Jibril, jadilah Ka'bah yang kita lihat sekarang. Nah, sudah selesai Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim panggil orang supaya datang ke sini. Adzin finnas bil hajj. Datang, panggil orang seluruh dunia sudah datang ke sini. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Dulu ada bukit Abi Qubais namanya. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang diganti dengan Istana Raja Fahad. Tidak jauh dari masjid dan Istana Raja Fahad itu dulunya gunung, ya bukit. Nabi Ibrahim teriak sana, ya ayuhan nas, huju baita rabbikum, hai sekalian manusia berkunjunglah ke rumah Tuhanmu ini, katanya gitu. Waktu itu Bapak, Ibu, saya, Pak Ari, semua kita masih berbentuk roh. 4000 tahun mah belum ada kita. Masih berbentuk roh, arwah. Jawabnya apa? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Nabi, kata Rasulullah, man labiya marrah hajja marrah. Siapa orang yang ketika itu dipanggil Nabi menjawab dengan talbiyah satu kali, dia akan berkunjung ke Ka'bah satu kali. Siapa yang jawab dua kali, dia akan pergi dua kali. Siapa yang menjawab lebih dari dua kali, sebanyak talbiyahnya dia akan berangkat. Lah besok tanggal 8 ya? Tanggal 9, Pak Ari termasuk yang talbiyahnya dikabulkan Allah. Oleh karena itu mulia banget gitu. Dan umrah itu menghapuskan dosa. Kata Nabi, al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah satu ke umrah itu menghapuskan dosa. Kalau begitu, peluang umrah itu mesti dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk umrah. Ada orang mikir pulang bawa oleh-oleh apa gitu. Ya oleh-oleh banyak. Yang fokusnya apa? Umrahnya makbulah, diterima dulu. Supaya umrahnya makbulah gitu, Pak Ari bersama rombongan selama melaksanakan umrah dari mulai ihram dari mikot itu, ya, jangan sampai ngelanggar aturan. Ada 10 yang nggak boleh dilanggar, jaga yang itu gitu. Pasti bisa lah gitu. Karena kita niat ke sana mau ibadah mesti gitu. Enggak yang lain-lain pakai minyak wangi, pakai wangi-wangian, menggunting kuku, merontokkan rambut dan lain. Jaga itu. Fokusnya ibadah. Dan umrah sekarang sepanjang yang saya tahu setelah Covid-19 ini lebih enak, lebih seragam. Kalau dulu orang masuk ke kawasan Ka'bah, Matof itu, tempat tawaf itu, boleh pakai celana panjang, boleh pakai baju biasa, pakai baju koko, baju putih. Sekarang nggak boleh, gitu. Mesti pakai ihram. Gitu. Lebih teratur, lebih terarah, gitu, lebih fokus. Gitu. Kalau nggak pakai kain atau ihram, ya mesti lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Jadi tausiahnya kepada Pak Ari dan rombongan, manfaatkan umroh untuk umroh. Gitu. Bawa pulang mau boleh-oleh gampang. Banyak. Setelah itu selesai, fokus selesai, umrahnya sudah tuntas, baru. Amin. Ya Rabbal. Kalau boleh, pas umrah itu doain semuanya nih, sama anak cucu semua, gitu. Anak keturunan semuanya, ya Allah, aku mohon pada Engkau izinkan anak cucu saya, anak cucunya Pak Ari, gitu. Ternyata anak cucunya keturunannya Ibu Rusmanti ini. Semuanya bisa datang berkunjung ke rumahmu ini, ya Allah. Mesti dikabulkan. Nanti caranya terserah Allah, gitu. Nanti waktunya terserah Allah. Nanti ada waktu-waktu yang kadang-kadang nggak pernah kita duga-duga tuh berangkat. Saya kemarin umrah 2 minggu yang lalu itu juga mendadak. Rabu dikasih tahu, Pak Ustadz, Jumat bisa berangkat ke Mekah ya, gitu.
Rabu dikasih tahu, Jumat berangkat. Gitu. Cuman paspor diambil tuh berangkat saya. Artinya apa? Allah Maha Kuasa, bisa berbuat apa saja yang suka-suka Allah. Kenapa? Karena Dia kudrat, Dia kuasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah, buat kita semua yang hadir, baik yang umroh maupun yang ulang tahun, buat semua keluarga, hidup yang baik kalau kita bakti pada Allah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, anfasukum jauharatukum. Nafasmu itu berlian kamu, permata kamu. Jangan sampai nafas yang kita keluarkan ini atau kita tarik ini kita tukar dengan amal yang nggak bagus. Jadi orang yang beriman itu obsesinya bagaimana hidup ini fokus diabdikan sebesar-besarnya untuk Allah. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana Allah kan ayatnya masyhur itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku aku persembahkan hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau gitu gimana? Hidup ini untuk Allah. Semua aktivitas kita Allah. Bukan surga. Orang beribadah pengen masuk surga normal, wajar. Tapi bukan itu yang kita tuju. Kita pengen Allah. Amin. Kata Imam Ghazali, orang ibadah ada 3 macam motifnya. Ada orang ibadah kata pengen masuk surga. Kata Imam Ghazali kayak pedagang. Pedagang kan nggak mau rugi dia, mesti untung aja. Ada orang ibadah karena takut masuk neraka. Itu kayak pegawai. Mohon maaf ya Pak. Pegawai itu kalau bosnya duduk di situ, ndekem aja dia, begini aja dia kerjanya, bosnya di situ. Begitu bosnya pergi rapat kemana-mana ada yang jelonjor, yang baca koran, yang lihat game, yang macam-macam, yang baca YouTube gitu. Kenapa yang ditakut udah lewat? Tapi ada yang bagus katanya, kata Imam Ghazali. Beribadahlah karena cinta pada Allah. Oh, orang kalau cinta sama Allah, beribadah karena cinta, oh segala-galanya buat Allah. Amin. Kalau ibadah karena Allah, karena cinta pada Allah, senang susah dibelain. Kalau zaman dulu jam 11:30 istri bapak bilang, Mas rasanya enak makan mie tek-tek katanya. Dulu di kampung saya Bu suka ada mie tek-tek, dok gitu. 11:30 minta mie tek-tek, minta mie dok gitu. Tapi karena kita cinta, bismillah, ndak banyak cakap, ambil jaket, ambil sepatu boot, ambil payung, keluar. Kenapa? Hujan. Hansip tanya, mau kemana Pak Ari? Nyari mie tek-tek kata gitu. Buat apa 11:30 tek-tek? Ibunya pengen mie tek-tek. Enggak, kita nggak marah. Cari sampai basah-basahan. Pulang kita diminta beli satu porsi, kita belinya 2 banget 3. Kenapa? Cinta. Kalau enggak cinta, 11:30 minta mie tek-tek, apa kata kita? Yang bener aja dong. Otak lu kemana? Ini 11:30 nih. Kamu nggak tahu hujan, malah dimaki-maki istrinya. Sama tuh Pak, kalau orang cinta sama Allah, dipanggil jam berapa aja siap. Amin. Oh gitu. Biar subuh 4:05 menit, kalau yang manggil Allah bismillah gitu. Tapi kalau nggak cinta, dipanggil azan gitu, kok cepet amat sih, baru aja udah azan lagi gitu malah. Kenapa? Kurang cinta. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana membangun cinta pada Allah sehingga kita ibadah dengan tulus, ikhlas sepenuhnya karena Allah. Mudah-mudahan bisa ya. Itu barangkali Pak Ari ya, kalau terlalu banyak ular-ular nggak bagus ya. Hah? Saya bisa foto juga. Bapak ibunya sudah Pak Mardi. Oh bisa. Mana istrinya Pak Ari? Bisa gitu. Iya bisa. Kalau doa aja gitu.
Ya, badal namanya. Badal ya? Dibadalin. Jadi nanti Bu Ari begitu udah ada 2 kali umroh minimal. Iya. 2 kali umroh kedua itu atas nama orang tua. Kalau masih punya waktu lagi bisa aja umroh yang individual. Ngajak aja mutawif, ajak bimbing kita ya gitu. Ajak dari Tan'im, Bu. Jadi kalau pertama kedua nanti formal dari travel biasanya dari lembaga. Yang ketiga itu individual, artinya inisiatif sendiri. Ibu bisa, Pak Ari bilang sama si mutawif, tolong carikan taksi ya, saya mau umrah dari Tan'im. Umrah ketiga itu bisa. Kalau yang kedua untuk ayahnya ibu, yang kedua buat ibundanya ibu. Oh, seneng. Amin. Ya Rabbal. Gitu ya. Iya. Ini mau tanya jawab atau baca doa? Ada, kalau mau ada tanya. Assalamualaikum Tad. Saya Muhammad Unggul, adiknya Bu Liri yang paling bungsu. Adanya Ibu Liri yang paling bungsu. Ibu Lili. Adiknya. Jadi adik ipar. Iya. Iya. Dari Pak Ari. Saya mau tanya kebetulan yang masalah umroh badal tadi. Misalkan nih kita Bapak Ari kan dulu pernah umroh ya sebelumnya. Jadi ini umroh yang kedua. Nah, misalkan yang keduanya tuh pada saat umroh yang datang itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk bapaknya langsung atau saudaranya langsung yang lain. Nah, apakah itu dibolehkan atau emang harus ngurut untuk dirinya dulu? Apa gimana kan? Ya. Jadi kan karena dulunya sudah pernah gitu. Nah, baik, makasih. Pada dasarnya boleh aja. Boleh. Cuma kalau kita ngikutin urut-urutannya, dahulukan kita baru yang lain gitu. Jadi kalau pertama nanti datang, meskipun dulu sudah pernah, sebaiknya buat diri kita sendiri dulu. Buat Mas Unggul dulu. Mas Unggul. Yang kedua baru buat ayah, buat ibu, buat orang tua. Ketiga boleh misalnya gitu. Siapa nih disepakati dulu Mas Unggul dengan Mbak siapa? Istrinya Pak Ari. Kamu ayah tuh ibu gitu. Janjian aja dulu gitu. Oh, nggak boleh 2 kali. Misalkan nih Mbak Liri untuk bapak saya, terus saya untuk bapak juga ternyata tidak bisa ya. Maksudnya Sebaiknya enggak gitu. Pilih yang lain gitu. Jadi persoalan gimana ibu mbah ya, panggilnya apa? Ibu Eyang panggil Eyang. Eyang bisa nggak dibadalin gitu? Karena beliau sebetulnya secara lahiriah kan masih ada jumeneng ya, masih ada. Maka didoain aja. Gitu ya Mas Unggul ya. Siapa lagi? Monggo silakan. Ada pertanyaan tadi, badal itu untuk satu orang atau bisa kalau ada kesempatan boleh berkali-kali? Ya sebaiknya satu orang satu kali umroh badalnya. Jadi Mas Unggul pertama, terus kedua baru badal, ketiga baru badal lagi gitu. Yang pertama buat sendiri, yang kedua baru buat badal siapa gitu, yang ketiga badal lagi. Nah, badal yang lain. Dulu waktu masih muda, masih gesit ya, itu sekali umroh itu sekali datang bisa 4 kali umroh itu. 4 kali umroh masih kuat kan saya. Sekarang masih kuat juga, cuman ya sudah mulai agak kurang gitu. Hampir tiap hari umroh saya. Siapa yang mau umroh, ayo ikut saya gitu. Kalau umroh biasa kan datang mula-mula dari Mekah umroh, kedua dari Ji'rona gitu, ketiga dari Tan'im, keempat dari Hudaybiyah, 30 kilo dari Mekah. Emang ngambil mikotnya sana Hudaybiyah gitu. Bisa juga dari Juhfah itu di Taif sana 100 km. Jadi 4 kali. Sekarang 2-3 kali cukup lah. Gitu ya. Ya Mas. Terima kasih Ustaz. Mau tanya tadi penasaran, tadi ada 15 tempat di Mekah yang sangat mustajab, Ibrahim Mutazam dan di belakang makam Ibrahim, mungkin itu di mana saja Ustaz? Ya. Yang pertama Mekah dan sekitarnya ya, Mekah dan sekitarnya itu Multazam, kemudian makam Ibrahim,
Safa, Marwah gitu. Kemudian Arafah. Arafah kan sekitar Mekah juga dia. Di luar Masjid Nabawi, bukan di luar Masjidil Haram. Jadi Arafah kalau kita pergi haji kan wukuf di Arafah. Itu mustajab tuh di situ pada waktu wukuf, bukan sekarang. Kalau besok Mas umroh datang ke Arafah ziarah, berkunjung, tidak untuk ibadah, ziarah aja. Musdalifah tuh. Di Musdalifah di Masjid Khaif baca doa situ mustajab kalau lagi haji gitu. Kemudian di Mina waktu melontar jumroh, bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar. Nah, setelah itu doa. Gitu. Doanya di Aqobah mustajab gitu. Ya itu. Tapi kalau besok Mas Fuad itu datang umroh Mekah di Masjidil Haram dan sekitar itu aja. Fokus itu aja gitu. Yang kedua, orang yang pergi ke Mekah itu diberi peluang di samping tempatnya mustajab, waktunya. Pilih waktu yang mustajab, menjelang subuh gitu. Misalnya Mas Fuad nggak sempet datang ke Multazam, tapi di sekitar Ka'bah, lantai 2 atau lantai 3 atau lantai 4, asal waktunya menjelang subuh, mustajab tuh. Apalagi ngadep kiblat, ngadep Ka'bah. Oh, minta gitu, mumpung gitu loh. Kalau pas orang mumpung boleh, minta aja. Orang hidup kan banyak masalah, pengen ini gitu, minta aja, mumpung di sana gitu ya Mas. Masih ada? Cukup ya? Baik, kita baca doa, mohon pada Allah Ibu Rusmantini panjang umur, sehat, berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Juga adik-adiknya beliau ini, cuma anak cucunya. Yang kedua, kita mohon pada Allah keluarga besar Pak Ari yang akan pergi tanggal 9 itu diberikan keselamatan, kesejahteraan, kemudahan, kelancaran, pulang dari tanah suci membawa umrah makbulah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka Ibunda Hajjah Rusmantini sihatan wa afiatan wa barakatan wa rahmatan fi umriha wa yasir umuraha fi ta'atin wa ibadatin warzuqna wa iyaha Ibu Rusmantini abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal quwwah wa abwabal rizqi wa abwabal afiyah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah. Ibu Rusmantini dan keluarga birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna warzuqna wa iyyahum, rombongan Pak Ari Gunadi, najahan, falahan, yusran, sahlan fima ta'allaq bi umratihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna wa iyyahum umratan maqbulah wa ziyaratan mubarakah wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran wa tijaratan lan tabura
ya alima ma fis sudur akhrijna wa iyyahum minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat buat Ibu Rusmantini, selamat buat adik-adik beliau. Semoga umur panjang, berkah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah jadikan rumah Pak Ari Gunadi ini berkah yang mengisinya sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan oleh husnul khatimah. Semuanya bisa masuk surga. Ada semuanya, semua yang datang nih, sama keluarganya nggak hadir juga, keluarga besar Ibu Rusmantini masuk surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'al hadzal bait baitan sakinah wa baitan fihi rahmah wa baitan fihi najahan wa falahan wa yusran wa sahlan fima ta'allaq bi ma'isyatihi, keluarga besar Bapak Ari Gunadi, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka isyatan hani'ah wa mi'atan sawiyah wa maraddan ghaira maziyyin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayah fi hadzal bait, Jalan Cempaka nomor 24, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa yassir lana umurana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.